Shalom. Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Trangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh dipersatukan kembali dalam persekutuan lewat udara. Hari ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan yang bisa menguatkan kami, yang memulihkan semangat kami dari kelesuan, dari kelemahan, dari kemalasan, sehingga kami tetap bersemangat ikut Yesus. Jadikan hati kami semua menjadi ladang persemaian yang subur bagi firman-Mu. Kami diberkati dan hidup kami menjadi berkat bagi keluarga dan masyarakat kami. Roh-Mu yang kudus hadir di dalam ruangan kami, sehingga kuasa si iblis tidak berdaya mengganggu konsentrasi kami. Kami boleh menikmati firman-Mu, mendapatkan keteduhan, sukacita di dalamnya. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, apa kabar? Saya berharap dimanapun saudara mendengarkan siaran ini, ada rasa sukacita, damai dan sejahtera. Apakah di dalam rumah atau di luar rumah, sedang berkendara, sedang bekerja, atau mungkin sedang berada di rumah sakit. Harapan saya selalu, renungan-renungan Suara Pertobatan menjadi berkat bagi saudara, memberi kekuatan di saat lemah, memberi penghiburan di saat berduka, memberi pengharapan ketika berputus asa, membawa sukacita, damai dan sejahtera. Hari ini saya mengajak saudara merenungkan satu bagian dari kitab Wahyu. Rasul Yohanes menuliskan wahyu yang ia terima dari Tuhan Yesus ketika berada di Pulau Patmos. Yesus meminta Yohanes menuliskannya dan mengirimkan kepada 7 jemaat di Asia Kecil, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan terakhir Laodikia. Ketujuh jemaat ini mewakili seluruh jemaat Tuhan masa dulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Pergumulan permasalahan yang ada dalam 7 jemaat itu adalah permasalahan dan pergumulan yang dialami oleh jemaat, oleh gereja sepanjang masa. Bagian wahyu yang menjadi renungan kita adalah pesan-pesan Yesus kepada jemaat di Laodikia. Berbeda dengan pesan-pesan yang disampaikannya kepada 6 jemaat yang lain, dalam pesan ke jemaat Laodikia tidak ada satupun hal positif yang disampaikan oleh Yesus. Kepada jemaat di Efesus, Yesus menghargai pekerjaan mereka, jerih payah dan ketekunannya. Kepada jemaat di Smyrna, Yesus mengatakan walau mereka dalam keadaan susah dan miskin, tetapi mereka adalah kaya. Mereka bertahan dalam penderitaan. Kepada jemaat di Pergamus, Yesus menghargai mereka karena berpegang teguh kepada nama Yesus dan tidak menyangkal iman mereka. Dan seterusnya. Tetapi, seperti saya katakan tadi, kepada jemaat Laodikia, Yesus tidak menyebutkan satu hal pun yang positif. Bagaimana sih keadaan jemaat Laodikia? Laodikia terletak di daerah yang makmur, kota yang sangat-sangat kaya. Laodikia terkenal dengan peternakan domba, menghasilkan wol yang terbaik pada zamannya. Pengetahuan tentang obat-obatan juga berkembang. Misalnya, salep untuk pengobatan mata dari Laodikia juga sangat terkenal. Laodikia adalah sebuah kota perlintasan. Para pedagang yang membawa barang-barang dari India, dari Arab, menuju Philadelphia di utara atau Efesus di sebelah barat akan melalui Laodikia. Laodikia dapat dianggap sebagai kota transit dan pusat perdagangan. Satu-satunya masalah bagi kota yang terletak di atas bukit ini adalah kekurangan air, tetapi mereka bisa memecahkannya dengan membuat sesuatu seperti pipa mengalirkan air dari jarak sekitar 10 km. Jemaat Laodikia adalah jemaat yang kaya. Tetapi sekali lagi, kenapa tidak ada satu hal positif pun yang disampaikan oleh Yesus kepada jemaat ini? Mari kita merenungkan hal ini lebih jauh dengan membaca Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai dengan 22. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai dengan 22. Saya akan baca ayat yang ke-14 demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ayat ini mudah ditafsirkan. Secara singkat, tulisan ini adalah
ucapan-ucapan, perkataan-perkataan dari Yesus Kristus. Saya lanjutkan dengan ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Kita berhenti sebentar di sini. Yesus tahu segala pekerjaan kita. Yesus tahu pekerjaan kita baik secara pribadi maupun secara organisasi gereja. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Ia mengetahui bahkan apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita. Seorang suami bisa mengelabui istrinya. Seorang istri bisa mengelabui suaminya. Kita bisa mengelabui orang-orang lain. Tetapi Tuhan tidak bisa kita kelabui. Karena Ia melihat kita. Apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita katakan, apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita, Yesus juga tahu. Saya kira hal ini memotivasi kita untuk memelihara sikap dan perbuatan kita untuk hidup kudus. Dalam hal ini, Kolose 3 ayat 17 membantu kita. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perbuat, lakukan itu semua di dalam nama Yesus Kristus. Contoh praktisnya, kalau kita hendak mengucapkan perkataan-perkataan, coba cek dulu hati kita. Apakah perkataan-perkataan kita itu akan menyenangkan hati Yesus? Kalau kita mengatakan yes, ucapkan itu. Kalau tidak, jangan ucapkan. Demikian juga kalau kita hendak melakukan sesuatu, cek dulu apakah Yesus akan senang apabila kita melakukan pekerjaan ini. Kalau tidak, jangan lakukan. Kalau kita merasa hati Yesus senang, lakukan itu. Kalau sekiranya ada kesempatan bagi kita mencuri, kesempatan untuk korupsi, sebelum melakukannya, cek hati kita, apakah Yesus akan senang dengan hal ini? Tentu saja tidak, saudara, dan jangan lakukan itu. Barangkali ada saudara mengomentari, hidup tidak sesederhana itu, kita butuh uang. Memang zaman ini zaman yang jahat, semua orang butuh uang. Tapi percayalah, hidup kita tidak ditentukan oleh uang. Sukacita, damai, sejahtera tidak ditentukan oleh uang. Beranilah untuk mengatakan siap untuk tidak punya apa-apa, asal hati Yesus senang. Saya percaya Yesus tidak akan menterlantarkan kita. Yesus peduli dengan kesejahteraan kita. Ada amin, saudara? Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya lanjutkan pembacaan ayat firman Tuhan dari ayat 15. Saya teruskan dengan ayat 16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Penduduk Laodikia tidak asing dengan air panas. 10 kilometer di sebelah utara Laodikia ada kota Hierapolis yang terkenal dengan sumber air panasnya. Kolose 16 km di sebelah timur Laodikia terkenal memiliki air dingin. Sumber air panas di Hierapolis memiliki kandungan mineral yang bisa menyembuhkan jenis-jenis penyakit tertentu. Mandi air dingin di Kolose menyegarkan. Air ke Laodikia dialirkan dari tempat yang jauhnya 10 km, sehingga tiba di Laodikia bukanlah air panas atau air dingin, tetapi air suam-suam kuku. Apakah yang dimaksudkan dengan jemaat yang suam-suam kuku? Apakah yang dimaksudkan dengan orang Kristen yang suam-suam kuku? Yesus mengatakan kepada orang Kristen yang suam-suam kuku, Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Aku akan memuntahkan engkau. Ini adalah satu perkataan yang keras. Kalau ada seorang manusia mengatakan, Aku akan memuntahkan engkau, hal ini menunjukkan bahwa perkara ini sangat menjijikkan, sangat tidak disenangi, sehingga orang itu mau muntah. Bayangkan, kalau Tuhan mau muntah, melihat jemaat yang suam-suam kuku, melihat orang Kristen yang suam-suam kuku. Yesus menjelaskan lebih jauh tentang apa yang dimaksudkan dengan suam-suam kuku ini tadi pada ayat 17.
Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Jemaat Laodikia yang kaya ini, secara hidup kebendaan, tidak berkekurangan. Serupanya kecukupan, kekayaan, hidup yang diberkati secara materi ini tadi, membutakan mereka terhadap perkara rohani. Bukankah hal yang seperti ini juga terjadi dalam gereja-gereja Tuhan masa kini? Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, sudah ada 7 negara bagian di Amerika Serikat yang menyetujui pernikahan sesama jenis. Pernikahan laki-laki dengan laki-laki, pernikahan perempuan dengan perempuan. Tetapi yang menyakitkan hati kita, ada beberapa gereja yang menyetujui hal ini. Ada gereja-gereja yang bersedia menyelenggarakan pelayanan pemberkatan nikah antara laki-laki dengan laki-laki, pernikahan antara perempuan dengan perempuan. Kekayaan, kelimpahan berkat jasmani, kenikmatan, membuat gereja-gereja berpaling kepada dunia ini dan melupakan perkara-perkara rohani. Tidak jarang terjadi dalam ibadah minggu di gereja. Jemaat merasa bahwa khotbah-khotbah itu terlalu panjang. Mereka ingin agar segala sesuatu itu dipersingkat, karena ada urusan lain lagi di hari Minggu. Ada acara-acara sosial, ada acara belanja, dan lain sebagainya. Jemaat mengatakan, khotbah ini diulang-ulang, khotbah ini tidak menarik, nyanyian puji-pujian juga terlalu lama, dan mereka tidak konsentrasi mengikuti ibadah, karena hati mereka sebenarnya ada di luar. Tetapi sebagai sebuah ritual, mereka tetap ke gereja, karena rasanya kalau hari Minggu tidak ke gereja tidak enak. Tetapi hati tidak ada lagi dalam ruang ibadah. Tidak ada hati untuk melayani Tuhan. Tidak ada hati untuk mengabarkan Injil. Tidak ada hati untuk membantu saudara yang sedang dalam kesulitan. Ke gereja sih ke gereja, beribadah sih beribadah, tetapi hati tidak lagi tertuju kepada Yesus. Dan Yesus mengatakan bahwa jemaat seperti ini, orang Kristen seperti ini, walau hidup berkelimpahan secara materi, sebenarnya adalah orang yang melarat dan miskin, buta dan telanjang, saudara. Secara jasmani jemaat Laodikia kaya, tetapi secara rohani miskin dan melarat. Secara jasmani mereka memakai pakaian wol terbaik di dunia, tetapi secara rohani mereka telanjang. Secara jasmani mereka punya salep untuk menyembuhkan penyakit mata, tetapi secara rohani mereka adalah buta. Sungguh keras teguran yang disampaikan Yesus kepada jemaat Laodikia. Teguran yang keras ini juga disampaikan kepada kita semua, kepada gereja-gereja kita di masa kini, kepada semua orang Kristen, untuk menjadi sadar akan kekeliruan kita secara rohani. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sejauh ini kita sudah membaca ayat 14 sampai dengan 17. Ayat 14 menegaskan bahwa perkataan-perkataan yang dituliskan Yohanes adalah perkataan-perkataan dari Yesus Kristus sendiri. Ayat 15, 16, dan 17, 3 ayat bersifat negatif, teguran keras yang disampaikan oleh Yesus. Dan bagian terakhir perikop ini, ayat 18 sampai dengan 22, 5 ayat bersifat positif, adalah nasihat, himbauan, jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh jemaat Laodikia. 5 ayat terakhir adalah solusi bagi permasalahan rohani yang dihadapi oleh gereja-gereja Tuhan pada masa kini, oleh orang-orang Kristen yang suam-suam kuku. Ayat 18, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ayat 18 adalah solusi bagi kemiskinan, bagi ketelanjangan, bagi kebutaan secara rohani yang dihadapi oleh jemaat Laodikia. Yesus mengatakan, belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api.
emas yang murni, barang yang sangat berharga itu adalah keselamatan yang diperoleh ketika seorang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Ia adalah Tuhan Juru Selamat dan Raja. Percaya kepada Yesus sekaligus berarti mendengarkan suara pertobatannya. Dalam Markus 1 ayat 15b, Yesus berkata, "Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Pada waktu seorang bertobat di dalam Yesus Kristus, maka Roh Kudus akan berdiam di dalam dirinya. Dia dimampukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kudus. Itulah yang dimaksudkan dengan pakaian putih di sini. Perbuatan-perbuatan kudus pengikut Kristus. Minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Minyak adalah lambang dari Roh Kudus. Roh Kudus yang diam di dalam hati seseorang menselipkan mata rohani orang itu, sehingga ia melihat dunia berbeda dengan sebelumnya. Dengan mata rohani ia melihat bahwa Allah maha hadir di dalam kehidupannya, maha hadir dalam segala permasalahan pergumulan yang dihadapinya. Mari kita teruskan dengan ayat 19. "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah." Salah satu tanda Yesus mengasihi kita, Tuhan mengasihi kita, Ia juga menghajar kita. Dalam Ibrani 12 ayat 6 tertulis, "Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak." Pergumulan yang sedang kita hadapi dalam hidup kita sekarang ini, apapun bentuk dan manifestasinya, adalah salah satu cara Tuhan yang sedang menghajar kita. Barangkali ada di antara kita yang pada waktu ini sedang menderita penyakit yang serius. Lewat penyakit ini, kita semakin mengenal Yesus. Hubungan kita dengan Yesus bertambah akrab. Kita semakin memberikan perhatian pada perkara-perkara rohani. Ada dua macam berkat yang bisa kita terima dari pergumulan ini. Yang pertama, kata terakhir ayat 19, "Bertobatlah." Lewat penyakit ini, kita disadarkan akan kehidupan kita yang fana, dan terbuka ruang untuk pertobatan. Kita mengakui segala dosa kita, jalan kita yang tersesat selama ini, sungguh-sungguh menyesalinya. Pada waktu kita bertobat, maka Ia memberikan Roh-Nya yang kudus tinggal di dalam hati kita. Pada waktu Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, maka pada saat itu status kita berubah menjadi anak Allah. Anak Allah adalah biji mata Allah. Ia berbelas kasihan kepada anaknya. Maka berkat kedua, Yesus akan menyembuhkan penyakit saudara. Saudara, apapun yang kita akan alami, itu adalah yang terbaik. Barangkali kita juga sedang dihajar oleh Tuhan lewat pergumulan dalam bidang keuangan, bagaimanapun bentuknya, yang sangat mengganggu hati kita. Ini Tuhan izinkan terjadi sehingga terbuka sebuah ruang untuk pertobatan. Inilah saatnya bagi kita, saudara, untuk bertobat, mengakui jalan kita yang tersesat selama ini, dan katakan kepada Yesus kita menyesalinya, dan tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Pada waktu kita bertobat, maka Roh Kudus akan memasuki hati kita, dan hidup baru dimulai. Apapun pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ada 1001 macam jenis pergumulan, tetapi itu semua menuntun kita kepada pertobatan. Selanjutnya mari kita lihat ayat 20. "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Keselamatan yang kita peroleh adalah prakarsa Tuhan. Tuhan yang mengambil inisiatif. Pada waktu Tuhan menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, Ialah yang mendatangi manusia. Tuhan mengerti kita adalah manusia yang sudah sangat terpuruk, masuk di dalam rawa dosa, yang tidak bisa menyelamatkan diri kita. Ialah yang datang menemui kita. Ia datang ke dunia ini sebagai manusia, dan Ia datang menemui kita, berdiri di depan pintu hati kita, mengetok hati kita. Manakala pintu hati ini kita buka bagi Yesus Kristus, maka pada saat itu juga terjadi perubahan hidup yang sangat besar. Memang kita adalah manusia yang terdiri dari darah dan daging, tetapi pada saat Yesus memasuki hati kita,
Kita sudah menjadi warga kerajaan Allah. Kita sudah merupakan bagian dari keluarga Yesus Kristus. Ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Pada satu waktu trompet berbunyi. Yesus datang di awan-awan diiringi oleh bala tentara surga yang besar jumlahnya. Pada saat itulah Ia memanggil nama kita dan kita hadir di sana. Kita bertemu dengan Dia di awan-awan. Kita ikut di dalam kemuliaan Yesus di kerajaan yang kekal ini. Hidup kita yang fana ini digantikan oleh kehidupan kekal beribu-ribu tahun tidak terhingga di kerajaan kekal, saudara. Ayat 22, ayat terakhir. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ketika saudara mendengarkan siaran suara pertobatan ini, saya percaya ini bukan secara kebetulan, tetapi Roh Kudus yang berkarya mengundang saudara. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Pertemuan pribadi dengan Yesus itulah yang diharapkan oleh Roh Kudus. Hubungan yang semakin akrab itulah yang diharapkan oleh Roh Kudus. Menyadari dosa-dosa masa lampau dan bertobat, itulah kerinduan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apabila kita ke Laodikia pada waktu ini, maka yang tinggal di sana hanya puing-puing bersejarah, bekas stadion olahraga yang besar, bekas pipa yang mengalirkan air sampai 10 km kita bisa lihat. Tetapi kejayaan dan kemegahannya pada masa lalu tidak lagi tampak. Inilah rupanya yang terjadi dengan perkara-perkara yang fana. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang tetap. Perkara duniawi tidak memiliki nilai kekekalan, tetapi perkara rohani memiliki kekekalan. Kita memperoleh hidup yang dipenuhi oleh sukacita, damai dan sejahtera, karena kita hidup bersama dengan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Bagi saudara yang merasakan ada jamahan Roh Kudus dalam hati saudara, mengingatkan saudara akan dosa-dosa masa lalu, dan saudara sungguh-sungguh menyesalinya, saya mengajak saudara mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu, Roh-Mu yang kudus menjamah aku. Mohon ampun akan dosa-dosaku selama ini. Aku sungguh menyesalinya. Pimpin aku dalam jalan hidup ke depan ini. Terima kasih, haleluya, amin. Bagi saudara yang sakit, tolong letakkan tangan saudara pada bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati dan pikiran Anda pada penyakit Anda. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, seturut dengan firman-Mu pada Markus 16, pada waktu Injil diberitakan, ada kuasa dan mujizat, termasuk mujizat penyembuhan. Sembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Saya berdoa bagi saudara-saudara yang mengalami masalah keuangan, yang dililit oleh hutang. Tuhan, saudara-saudara kami menyadari perbuatannya yang tersesat selama ini, dan Tuhan, terima kasih Engkau menggunakannya sebagai ruang pertobatan, dan lewat perkara ini pulihkan kehidupan mereka. Tuhan, tolong selesaikan masalah keuangan yang mereka hadapi. Terima kasih, haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi semua pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Berkati rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan studinya. Kami semua sama-sama merasakan betapa besar berkat yang Kau berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.